Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Nah, pernah nggak sih Anda ngerasa ada di situasi yang, ya jujur aja, ngebingungin banget? Gini, semakin keras Anda berusaha ngedekatin seseorang, mereka malah rasanya makin lari menjauh. Kayak, kok bisa gitu? Ini tuh fenomena yang nyebelin banget, tapi sangat bisa dipahami. Dan jujur, banyak dari kita yang pernah ngalamin. Jadi hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan paradoks mengejar cinta ini. Kita bakal bedah apa sih sebenarnya perilaku needy atau ketergantungan emosional itu, terus kita lihat psikologi di baliknya, dan yang paling seru, kita bakal cari penawar buat kecemasan ini pakai kebijaksanaan kuno dari filosofi stoik. Udah siap? Yuk langsung aja kita mulai. Oke, ini dia 6 hal yang bakal kita lalui hari ini. Kita mulai dari fenomena needy dalam asmara, terus nyari tahu akar psikologisnya, ngebahas alasan kenapa orang malah menjauh kalau dikejar, bahayanya kalau kita terlalu selalu ada, terus masuk ke solusi stoik untuk cinta, dan terakhir, ngebangun hubungan yang sehat. Sip, kita lanjut. Kita masuk ke bagian pertama, fenomena needy dalam asmara, kecemasan kencan modern. Langsung aja ya, kita bangun fondasinya dulu buat paham apa sebenarnya arti ketergantungan emosional di era sekarang ini. Coba deh, Anda renungkan bentar. Pernah nggak ngerasa, makin Anda kejar si dia, dianya malah makin kencung larinya? Ini tuh sering banget disebut sebagai dilema si pengejar. Maksudnya gini, Anda udah ngasih segalanya, nunjukin perhatian ekstra, tapi hasilnya malah zong. Kok bisa sih niat baik kita buat lebih dekat justru nyiptain jarak yang makin jauh? Nah, coba kita lihat tanda-tandanya. Berdasarkan sumber dari Bincang Perempuan, orang yang needy itu biasanya ngerasa nggak aman kalau nggak dikasih kepastian terus-menerus. Coba deh jujur sama diri sendiri, pernah nggak tanpa sadar Anda ngelakuin hal-hal ini? Atau mungkin pernah lihat mantan Anda kayak gini? Kayak minta diyakinin secara berlebihan, maunya nempel terus setiap saat, atau cemburuan banget kalau pasangannya lagi asyik sama dunianya sendiri. Nah, hal-hal kayak gini tuh sebenarnya bukan murni tanda cinta loh, tapi malah nyiptain ketidakseimbangan emosional yang bikin hubungan kerasa berat banget. Bayangin situasi kayak gini, mungkin Anda juga pernah ngalamin. Sosok A tiba-tiba panik dan cemas banget gara-gara chatnya belum dibalas selama sejam. Pikirannya langsung kemana-mana dong, ngerasa diabaikan, terus mulai mikir yang aneh-aneh soal keseriusan hubungan mereka. Padahal sosok B ini murni cuma lagi sibuk aja, lagi terjebak di rapat panjang yang ngebosenin. Ya ampun kan, di era sekarang ekspektasi buat dibalas cepet gara-gara ponsel selalu ada di tangan itu benar-benar memicu kecemasan hubungan di level yang gak pernah kita bayangin sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Akar dari ketergantungan emosional, membongkar sisi psikologisnya. Kita beralih dari kehidupan sehari-hari ke sudut pandang psikologi. Kalau kita lihat evolusinya, ini ceritanya luar biasa menarik. Istilah ini mulai diteliti mendalam tuh di tahun 1980-an, waktu John Bowlby ngenalin teorinya. Tapi coba perhatiin apa yang terjadi pas tahun 2000-an. Kebutuhan alami kita dari kecil buat ngerasa aman, tiba-tiba nabrak teknologi yang bikin kita bisa komunikasi sepanjang hari. Jadilah badai yang sempurna. Jadi gini, teknologi itu sebenarnya nggak nyiptain rasa needy, tapi dia benar-benar melipat gandakan ekspektasi kita jadi seolah nggak ada batasnya. Poin krusialnya tuh di sini. Perilaku kelinci atau needy itu seringkali nggak berawal dari pasangan Anda yang sekarang loh. Menurut psikologi, semuanya berakar dari masa lalu. Pengalaman trauma, rasa takut ditinggalin, atau gaya keterikatan yang tidak aman ini ngedorong seseorang buat terus-terusan nyari kepastian. Tujuannya apa? Ya murni buat meredakan kecemasan internal di dalam diri mereka sendiri. Lanjut ke bagian ketiga ya. Mengapa menjauh saat dikejar? Sains di balik penolakan. Tadi kan dari sudut pandang si pengejar, sekarang kita bahas yang dikejar. Kenapa sih pihak yang dikejar secara naluriah malah narik diri? Nah, sains menyebut ini sebagai reaktansi psikologis. Ini penjelasan ilmiah yang benar-benar mencerahkan dari Cosmopolitan Indonesia. Pas Anda ngirim chat bertubi-tubi dan selalu berusaha hadir, orang itu tuh bukannya ngerasa dihargai. Mereka malah ngerasa tercekik secara emosional. Menjauh itu sebenarnya murni naluri pertahanan diri secara biologis dan psikologis buat didapetin balik kebebasan mereka yang rasanya lagi direbut. Wajar banget kan? Ini ngebawa kita ke hukum keseimbangan alamiah. Teori ketertarikan interpersonal tuh negasin banget kalau hubungan sehat itu butuh dua hal ini secara bebarengan. Kedekatan dan ruang pribadi. Gini loh, kalau Anda terlalu agresif ngejar, timbangannya langsung hancur. Orang lain bakal kehilangan ruang pribadinya. Dan naluri alami mereka ya pasti refleks mundur buat nyimbangin keadaan lagi. Bagian keempat, bahaya terlalu selalu ada, ilusi kelangkaan. Mari kita bahas kesalahan yang paling sering banget kejadian. Perhatiin deh tabel ini, gimana ketersediaan Anda ngefek banget ke persepsi orang lain. Kalau Anda ngasih perhatian secara cuma-cuma atau bahkan rela ngebatalin rencana-rencana pribadi cuma demi nungguin mereka, Anda justru kelihatan kehilangan nilai diri. Kenapa coba? Karena daya tarik itu seringnya muncul dari rasa penasaran dan tantangan.
Kalau Anda bisa tetap bahagia entah ada mereka atau enggak, kalau Anda punya hobi dan kehidupan yang independen, wah Anda bakal mancar kemandirian yang bikin daya tarik Anda melesat tajam. Serius deh. Jadi kita bisa simpulin, kadang penolakan itu terjadi karena adanya tekanan kebebasan tadi, ketakutan komitmen, atau hilangnya misteri karena Anda terlalu gampang didapatin. Tapi nih ya, ada satu realitas krusial yang harus banget kita ingat. Kadang perasaannya emang nggak berbalas, sesimpel itu. Kita nggak bisa maksain koneksi loh, terus-terusan ngejar orang yang emang nggak tertarik tuh cuma bakal nguras energi sama emosi Anda buat hal yang sia-sia. Kita masuk ke bagian kelima, solusi stoik untuk cinta, kebijaksanaan kuno untuk kencan modern. Alternatif yang luar biasa keren kalau ngejar udah nggak mempan. Kelihatan banget kan bedanya di sini? Pola pikir needy itu isinya panik melulu, di mana cinta tuh diartikan sebagai cara buat ngontrol karena kita takut banget kehilangan. Tapi kebalikannya, stoikisme malah ngajarin ketenangan. Ya, Anda emang nggak bisa ngontrol perasaan orang atau seberapa cepet sih dia balas chat Anda, tapi ingat, Anda pegang kendali penuh atas gimana Anda merespon itu semua, tentunya dengan kedamaian batin yang rasional. Filsuf Epictetus pernah bilang gini, dengerin ya, jangan mengikat hatimu pada sesuatu yang bisa diambil darimu. Karena jika hal itu hilang, kamu akan menderita. Dalam banget. Filosofi stoik ini ngingetin kita kalau segala sesuatu di dunia ini sifatnya sementara, termasuk hubungan asmara. Menerima ketidakkekalan ini bukan berarti kita pesimis loh, justru itu ngebebasin kita dari rasa takut. Kalau Anda nggak ngegantungin seluruh identitas Anda pada kehadiran orang lain, Anda nggak bakal hancur kalau suatu saat mereka pergi. Jadi, cinta versi stoik itu adalah sebuah tindakan dan kebajikan. Artinya, mencintai tanpa ada rasa ketergantungan yang berlebihan. Anda ngehargain pasangan Anda, bersikap baik, ngasih perlakuan yang adil, tapi Anda nggak berusaha memiliki mereka layaknya sebuah barang. Anda mencintai pakai rasionalitas yang matang dan penerimaan, bukan dengan kemelekatan yang bikin buta. Bagian terakhir kita, bagian keenam, membangun hubungan yang sehat, langkah nyata ke depan. Mari kita praktekin ilmu yang udah kita bahas. Sekarang, mari kita ubah teori tadi jadi langkah praktis. Kalau Anda sadar lagi kejebak di siklus ngejar ini, langkah pertama, cari tahu dulu dari mana rasa cemas itu datang. Ada luka masa lalu nggak? Kedua, mundur selangkah. Kasih pasangan Anda jarak biar rasa rindu dan ketertarikan itu bisa tumbuh lagi secara natural. Dan yang ketiga, ini paling penting. Fokus ke nilai dan kehidupan independen Anda sendiri. Kebahagiaan sejati itu wajib banget datang dari dalam diri Anda sendiri, bukan hasil ekstraksi dari orang lain. Tentu aja, konsultasi ke terapis juga langkah yang luar biasa bagus kalau pola ini terus-terusan berulang. Sebagai penutup dari penjelasan materi kita kali ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang lumayan ngena buat Anda. Coba pikirin, kalau Anda berhenti ngabisin energi buat lari-lari ngejar orang lain hari ini, hal indah apa yang bisa Anda mulai tanam di kebun Anda sendiri? Daripada lelah mengejar kupu-kupu, mending pakai energi itu buat ngebangun hidup Anda, hobi Anda, kedamaian batin Anda, dan jadi versi terbaik dari diri Anda. Pas kebun Anda udah mekar dengan cantiknya, percaya deh, kupu-kupu itu bakal datang dengan sendirinya. Terima kasih banyak udah nyimak dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.